Indonesia kini menghadapi permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan. Menurut data Federasi Diabetes Internasional, Indonesia menempati peringkat kelima dengan penderita diabetes sebanyak 19,5 juta penderita. 3 tahun kemudian, di tahun 2024, angka tersebut terus naik sehingga mencapai 20,4 juta penderita dan trennya terus naik setiap tahunnya. RSUD Pesanggerahan mencatat DF menjadi peringkat pertama dari 10 penyakit terbanyak dengan 12.536 kasus, 4.100 diantaranya adalah pasien lansia dan 302-nya adalah pasien pengguna insulin pen. Sementara itu, anggaran pengadaan obat insulin tahun 2024 mencapai 1,3 M per tahunnya. Tim melakukan uji pengetahuan pasien pengguna insulin terhadap 53 pasien lansia yang melakukan kunjungan di triwulan 4 tahun 2024 dan diperoleh hasil hanya 30% yang mengetahui tentang cara penggunaan insulin pen. Lantas, apakah kita harus diam saja melihat kondisi ini dan terjadi komplikasi serius sehingga mengurangi produktivitas lansia? Maka dari itu, DKM sahabat, lengkap dengan peningkatan pengetahuan pasien lansia diabetes mellitus pengguna insulin pen dari 30% menjadi 100% dengan edukasi kombinasi sinergis eksis. Pasien lansia yang menggunakan pen insulin, kemudian membuat SPO tentang insulin. Selanjutnya adalah PION, panduan informasi obat insulin, di mana kami membuat leaflet tentang informasi insulin. Selanjutnya ada inovasi pintar, pencatatan indikasi aturan obat pakai obat kronis. Di sini kami menggunakan etiket obat disertai dengan waktu, dosis, dan penggunaan dari insulin. Kemudian ada inovasi menteri, media tempat suntik rotasi insulin. Kasihku, kasih yang
Berikut adalah inovasi berikut, yaitu media tempat suntik rotasi insulin. Inovasi ini membantu pasien untuk menyuntik insulin agar tidak menyuntik di lokasi suntikan yang sama. Karena menyuntik insulin di lokasi suntik yang sama akan mengurangi efektivitas obat insulin. Inovasi selanjutnya adalah PIO, yaitu panduan informasi obat insulin. Informasi berupa leaflet yang dibawa oleh pasien dan bisa dipelajari lagi secara mandiri di rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pasien menunggu pemanggilan obat di ruang tunggu dan tersedia inovasi lain, yaitu ruang inovasi terpadu di mana pasien bisa menyaksikan video penggunaan insulin sembari minum obat. Inovasi ratu juga bisa diakses oleh pasien di mana saja dan kapan saja melalui barcode yang mitra pada inovasi kedua. Sementara itu, pada CRX terdapat inovasi SPO, yaitu sistem pemetaan protokol lanjut insulin. Sistem ini mengidentifikasi pasien lansia pengguna insulin. Dengan adanya sistem ini memberikan petugas untuk memberikan edukasi dan pelaporan khusus bisa dilakukan secara langsung. Terakhir, tim membuat inovasi pintar, yaitu pencatatan indikasi aturan pakai obat kronis, yaitu alat bantu berupa direkturan yang dicetak dengan font yang lebih besar dan lengkap, sehingga memudahkan pasien lansia untuk mengetahui cara penggunaan insulin. Melakukan evaluasi. Evaluasi perbaikan dilakukan melalui analisa peningkatan skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan inovasi dan uji kuesioner. Selain itu, dari 53 pasien lansia yang diberikan intervensi dan yang terdapat 13 pasien yang mengalami penurunan nilai HbA1c yang cukup signifikan. Hasil evaluasi cost analysis setelah dilakukan inovasi terjadi penghematan insulin sebesar 5% dari total pengadaan 1,3 miliar per tahun, yaitu sebesar 69 juta per tahun. Dan jika dilihat dari biaya implementasi inovasi, maka total biaya dalam inovasi per pasien hanya sebesar Rp43.000 dengan dapat return of investment jangka panjang jika dikaitkan dengan penghematan insulin sebesar 30 kali lipat. Selain itu, kontribusi inovasi ini terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan ada dari pertama aspek kehidupan sehat dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan pasien untuk mengurangi risiko komplikasi dan kanker kesehatan. Yang kedua yaitu pendidikan berkualitas dengan edukasi berbasis teknologi akan memperluas akses informasi kesehatan yang mudah dipahami termasuk kelompok rentan atau usia lanjut. Yang ketiga mengurangi ketimpangan atau kesenjangan informasi antar pasien dengan latar belakang pendidikan dan usia. Terima kasih. Untuk step yang selanjutnya, standarisasi. Step yang pertama, membuat video stream materi leaflet yang mengacu pada standar PPI dalam bahasa awam. Step yang kedua, menyimpan dan memutar video di server rumah sakit atau platform atau QR code yang dapat diakses oleh pasien. Step yang ketiga, kita menyusun SPO penyuntikan insulin dan SPO pemberian edukasi kepada pasien rawat jalan. Step selanjutnya, membuat evaluasi secara berkala setiap 3 bulan. Tema TKM selanjutnya diarahkan pada optimalisasi kepatuhan penggunaan insulin pen berbasis monitoring digital dan pendampingan keluarga. Demikian testimoni dari PLT Direktur RSUD Pesanggerahan periode Februari sampai Juli 2025. Baik, terima kasih atas sesi presentasinya. Selanjutnya ke sesi tanya jawab, kami persilahkan pada Dewanji. Oke. Pertanyaan yang pertama terkait Perpres layanan geriatrik di rumah sakit di bab 3 di pasal 5. Ketika di rumah sakit ada 4 jenis layanan geriatrik. Pasien DF yang teman-teman ini adalah pasien rawat jalan berarti ya. Terus ada nggak aktivitasnya untuk kegiatan home care-nya? Karena yang paling dasar dari layanan geriatrik di rumah sakit adalah paketnya tingkat sederhana, yaitu rawat jalan dan home care. Rawat jalannya clear sih, tapi adakah kegiatan home care-nya biar paket ini jadi benar-benar utuh antara rawat jalan dan home care? Itu yang pertama. Boleh dijawab dulu? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
untuk sementara ini memang kita memberikan intervensi pada pasien rawat jalan di rumah sakit. Dan untuk kegiatan home care itu belum ada dari kami, tetapi kami menyediakan inovasi ratu, yaitu ruang edukasi terpadu di mana pasien bisa mengakses video di rumah sebagai bahan untuk belajar secara mandiri untuk penggunaan insulin pennya, Pak. Seperti itu. Ada tambahan? Baik Pak, saya ingin menambahkan, selain ini kita juga ada profil lansia yang pernah kita bawakan itu di 2023. Jadi selain di rawat jalan ini, profil lansia itu bisa dilakukan seperti pengetahuan terkait inovasi yang kita lakukan sekarang. Jadi terkait cara penyuntikan lokasi, nah itu bisa ditanyakan di profil lansia. Baik, tadi untuk inovasi kita juga ada inovasi lain seperti Kion dan juga Entry. Jadi kalau untuk edukasinya sendiri kita ada leaflet yang dapat di scan barcode juga, nanti bisa diakses melalui internet di rumah, dan untuk yang saat aplikasi di rumah bisa menggunakan Entry untuk aplikasi ini. Oke. Di halaman 9 itu ada berbentuk tabel. Inovasi ini kan di 2025 dari Januari sampai dengan Juli, gitu ya. Tapi di kalimat di bawahnya dimulai dari bulan Agustus 2024. Yang betul yang mana? Izin menjawab, Pak. Untuk Agustus 2024 adalah pembentukan tim, di mana kami sudah mulai untuk melihat masalah-masalah apa saja yang ada di menginventarisasi masalah-masalah apa saja yang ada di rumah sakit. Setelah itu untuk inovasi kali ini kami menggunakan data di triwulan 4 tahun 2024. Yang barusan dijawab itu bagian dari angka 1, dan angka 1-nya juga benar. Itu dicek lagi aja ya. Ya. Nah, durasi data memang durasi datanya berarti di 2024. Ketika evaluasinya mau setahun silakan, per triwulan silakan, per semester silakan, akan terkait dengan hasilnya. Pertanyaan berikutnya, membuat ini referensinya apa? Kalau untuk membuat rotasi insulin, kita ada referensinya dari PEDI, Persatuan Edukator Diabetes Indonesia. Juga kita mengambil dari situ untuk referensi metode penyuntikannya. Gitu. Ya, dari PEDI. Oke. Hasil efektivitas dari alat ini apa ini katanya? Izin menjawab. Untuk evaluasinya, penggunaan terapi insulin ini mencakup target terapi dari pasien itu sendiri. Jadi kalau untuk pasien dengan DM yang dicek itu memang nilai HbA1c. Jadi selain diabetes dan juga gula darah 1, HbA1c ini menjadi parameter dari keberhasilan tingkat keberhasilan kapasitas. Mungkin ini ya Pak, kalau pada lansia itu kan memang dia tahunya nyuntiknya itu cuma satu titik, tapi kita bisa satu lokasi untuk meneliti apa bagian yang disuntik Pak. Izin menambahkan, di sini kami memberikan beberapa inovasi yang telah kita lakukan kepada 53 pasien untuk melihat keberhasilan kami. Kita di awal sudah melakukan pretest. Nah, setelah dilakukan implementasi dari 6 inovasi ini, kita melakukan proses kembali. Didapatkan hasil pada saat pretest pengetahuan awal lansia itu sebesar 5,79, yang artinya itu termasuk pengetahuan kurang. Kemudian setelah melakukan intervensi kami, pengetahuan lansia mengalami peningkatan sebesar 8,96, di mana nilai tersebut termasuk menggambarkan bahwa pengetahuan pasien meningkat. Selain itu ada juga data nilai HbA1c dari pasien yang terintervensi sebanyak 53 pasien di Oktober sampai dengan Desember 2024, dan dilakukan evaluasi di bulan April sampai dengan Juni 2025. Kemudian pas 6 bulan untuk pertemuan HbA1c itu ada sebanyak 13 pasien yang mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk nilai HbA1c ini. Contohnya dari 11,4 ada yang sampai turun menjadi 6,7. Memang masih di atas 6,5%, tapi sudah cukup signifikan penurunannya sehingga mengurangi jumlah proses insulinnya juga. Bapak izin menambahkan sekali lagi tentang inovasi ini memang kita mengambil dari PEDI, Persatuan Edukator Diabetes Indonesia. Cuman ini ternyata dengan metode ini, kalau misalnya pasien kan hanya tahu menyuntik insulin di sekitaran pusat aja, tidak di rotasi melingkar, padahal pasien tidak melakukan rotasi penyuntikan insulin,
dampaknya itu akan ada hiperkeratosis pada sekitaran perut. Jadi bagian perutnya itu ketika dia disuntik bertahun-tahun tidak berpindah tempat, dia akan mengalami perubahan bentuk di situ. Gitu. Dari saya cukup, tolong diperbaiki di efektivitas secara terukur. Efektivitas itu mengidentifikasi masalah sama hasil uji efektivitas inovasi yang membuat itu harus digambarkan secara terukur. Yang tadi diceritakan itu nggak ada di sini. Signifikansi itu dari sasaran putihnya, kalau melengkapi karena semuanya melengkapi di sini, gitu ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Terima kasih, kita berpos lagi dulu buat tim ini. Kalau saya sih menarik karena kami kita fokus gitu. Bagian apa sudah kita kasih hilang. Maka di sana juga jelas. Cuman ada sedikit yang saya ditanyakan. Kan dibilang bahwa 70% pasien tidak mempunyai knowledge tentang itu masalah utamanya kenapa dia tidak punya pengetahuan. Apakah dokternya tidak memberi konsultasi dengan baik? Apakah memang verifikasi atau gara-gara latar belakang? Karena di akar masalahnya itu rata-rata merujuknya ke rumah sakit, tenaga medis yang kurang, nggak ada yang menunjukkan sebetulnya pasien itu juga sebetulnya salah satu bagian dari akar masalah. Iya Bapak, izin menjawab. Dari pertanyaannya, kenapa kita mengintervensi pasien itu berawal dari internal operasi dibandingkan dengan eksternal yang tidak dapat terukur seperti pola makan pasien dan lain-lain. Jadi sebenarnya menjadi satu kesatuan juga, di mana terintegritas juga dari poli itu kan memang layanannya itu tidak bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang karena jumlah dari pasien dari penyakit dalam di rumah sakit kan juga cukup banyak. Jadi untuk satu pasien saja bisa memakan waktu bisa 10 sampai 15 menit. Jadi mungkin waktunya tidak cukup untuk memberikan menjelaskan edukasi secara verbal keseluruhan yang menjadi target untuk pencapaian dari nilai pada bulan depannya. Nah, sedangkan untuk intervensinya sendiri sebenarnya memang kita juga memberikan dilihat itu untuk edukasi juga faktor makanan seperti kemudian pola hidup dan juga edukasi lainnya itu juga kita anggap memang menjadi faktor lainnya gitu. Tapi ini yang bisa diintervensi memang bagian dari faktor layanan kami yang berikan yang dapat kami berikan ke pasien. Ingin menambahkan Pak, mungkin tadi sempat bertanya kenapa sih pasien ini mungkin sudah dapat insulin lama, apa yang menyebabkan si lansia ini sampai belum tahu cara menyuntik insulin dengan benar. Balik lagi Pak ke SDM di ketenagaan di rumah sakit kita dengan jumlah pasien dan dokter spesialisnya. Setelah itu pengetahuan si lansianya, kadang kita menjelaskan edukasi ini pun berkali-kali dan memang kita harus menjelaskan dengan durasi yang lebih panjang. Jadi tidak dengan kita seperti pada umumnya yang cara menyuntiknya begini tidak, kita menjelaskannya secara pelan-pelan. Nah itu di situ yang terjadi kendala karena di rawat jalan sendiri tenaganya kan yang memang harus cepat karena gerakan pasiennya yang begitu banyak kan, makanya kita dari sini menyaring mana sih lansia-lansia yang perlu kita edukasi lebih aktif lagi supaya penyuntikannya lebih maksimal lagi. Apakah ada SOP di rumah sakit bahwa dokter itu hanya sekian menit boleh menangani pasien sehingga tidak tersampaikan? Izin menjawab. Jadi untuk SOP sendiri memang kita ada target waktu tunggu untuk pelayanannya. Dan jadi ada waktu tunggu pasien untuk diberikan pelayanan hanya 60 menit. Jadi 60 menit jadi terbagi dalam layanan satu pasien untuk 10 menit dan sampai selesai
diberikan oleh RSI? Itu ada di standar pelayanan minimal rumah sakit. Pak, targetnya memang untuk rawat jalan di rumah sakit, target waktunya adalah di bawah 60 menit. Nah, maka dari itu dengan adanya inovasi ini cukup membantu pasien untuk memberikan pengetahuan pasien terhadap cara penggunaan insulin, karena lumayan menyita waktu kita juga. Sekali lagi nih, dia masalahnya adalah apakah ada pengaruh edukasi kombinasi, berarti dari awal ya, energi terhadap peningkatan pada lansia DM yang menggunakan SPP dari 30% menjadi 100%. Berarti ini kalau kalian kalimat ini berarti udah merasa naik dari 30%, lalu yang dilihat apakah ada pengaruh dari edukasi kombinasi atau gara-gara ini maka nanti jadi 100%. Harapan kita target adalah 100% setelah diberikan intervensi dan 30% targetnya menjadi semua pasien memiliki pengalaman baik. Jadi rumusan masalahnya salah. Awalnya kita ingin dengan pengetahuan hasil uji kesehatan dari pengetahuan pasien yang dari 53 pasien hanya 30% memberikan pengetahuan baik. Ya kan kalimatnya gini, apakah ada pengaruh edukasi kombinasi terhadap peningkatan pengetahuan pasien DM yang menggunakan insulin dari 30% menjadi 100% di anak perusahaan. Berarti yang pengen ngelihat pengaruh kalau tadi ada blended education, ini kombinasi terhadap peningkatan dari 30%. Izin coba menjawab, Pak. Ya, saya juga mau nyambung ke pertanyaannya Pak Puji ya. Rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh edukasi kombinasi sinergis. Tetapi masalah yang ada angkat di dalam Facebook itu kurangnya pengetahuan lansia bingung dan ini bagaimana menjadi masalahnya menjadi ini yang dianalisa dalam akar penyebab masalahnya dalam diagram Facebooknya. Yang menjadi kenapa di landasan atau yang menjadi masalah di Facebooknya adalah rendahnya pengetahuan pasien lansia dalam menginsulinkan dari hasil uji kuesioner itu langsung dalam uji kuesioner terhadap tentang pengetahuan pasien lansia mengenai cara penyuntikan insulin PET dari 53 pasien didapatkan hasil 30% yang memiliki pengetahuan baik dengan dari hasil uji kuesionernya rata-rata nilainya hanya 55,76. Jadi masalahnya adalah kurang pengetahuan lansia bingung dan insulin PET, bukan apakah ada pengaruh edukasi. Ya, oke. Nah, sekarang masih ada waktu 9 menit. Dalam melihat tahun ini ada 16 kuesioner untuk 53 orang. Yang 53 orang itu lansia, pemilihannya pasien yang ada dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian pengukuran akhirnya juga pasien yang sama. Pasien yang sama. Karena kan setiap bulan pasien kontrol ya, dan kebetulan evaluasinya pas 6 bulan memang jadwalnya untuk pengecekan ulang untuk penanganan. Ya, sebelum saya boleh lihat kuesionernya. Kuesionernya Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Mohon maaf ya. Alhamdulillah, terima kasih penampilan yang baik dari